Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dapat bertemu dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan karena kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, bahwa hari ini hari yang Tuhan jadikan dan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur dengan melakukannya dengan hal-hal yang tentunya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan di pagi hari ini ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat betapa hidup kita ini adalah hidup yang harus selalu ikut nasihat firman Tuhan. Beberapa waktu ini kita seringkali melihat di media sosial berita tentang perselingkuhan, tentang perceraian, hampir menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Ya, itu dalam konteks orang-orang ternama ya, artis segala macam. Belum lagi bicara dalam konteks orang awam, orang umum, ya masyarakat biasa. Bahkan ada sebuah kasus yang sangat miris sekali. Orang sudah menikah puluhan tahun, sudah punya anak, sudah punya cucu, tetapi berani memutuskan untuk berpisah, bercerai dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak ada nilai yang sama lagi. Wah, begitu mengerikan. Dari bacaan firman Tuhan kita ini, kita mau sama-sama belajar dari Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, satu ayat saja, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saya mencoba untuk melihat dari terjemahan yang lain, sama seperti besi menajamkan besi, demikian pula orang saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Jadi sangat menarik firman Tuhan di pagi hari ini. Kembali agar kita semua diingatkan untuk tetap menjalin komunikasi. Jadi bicara tentang firman Tuhan di pagi hari ini, kita kembali lagi diingatkan bahwa sebagai makhluk sosial, ya, kita tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi dengan sesama kita manusia. Tentunya dalam interaksi kita pasti ada persinggungan, ada kontak yang akan terjadi, baik dalam konteks rumah tangga, suami dan istri, orang tua dan anak, sesama kita di kantor, dalam pekerjaan, di dalam kita berbisnis, dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat. Puji Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa persinggungan atau kontak yang terjadi bukan ke arah negatif, tetapi ke arah positif. Saling menajamkan pikiran dalam pembicaraan yang akrab. Jadi besi menajamkan besi, lalu sesama menajamkan sesamanya. Oleh sebab itu, mari kita kembali merenungkan, kembali kita berpikir jernih di pagi hari ini, dalam konteks kita sebagai keluarga, dalam konteks kita sebagai masyarakat, sebagai karyawan. Jangan sampai persinggungan kita, kontak kita dengan orang-orang sekeliling kita bukan berujuk kepada hal positif tapi hal yang negatif. Ya, jadi nasihat firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita menyikapi setiap perbedaan dengan benar. Ya, ada selisih pendapat, ada pandangan berbeda. Mari kita duduk bersama-sama untuk mencari solusi terbaik, bukan mempertajam persoalan. Bukan justru malah sama-sama menyerah dan mengakhiri semuanya. Firman Tuhan juga diwarnai, atau tokoh-tokoh di Alkitab juga diwarnai dengan konflik, dengan persinggungan. Tetapi kita bisa melihat bahwa tokoh-tokoh di Alkitab memberikan contoh yang baik buat kita, teladan yang baik. Sebagai salah satu contoh yang indah adalah kisah Filemon dengan Onesimus. Ya, ini sebuah persinggungan, sebuah kontak yang memang dilatar belakangi dari peristiwa yang tidak baik dari Onesimus. Tapi puji Tuhan, tidak terus berlanjut menjadi konflik yang berkepanjangan, menjadi hubungan yang tidak baik, tetapi menjadi hubungan yang baik. Karena nasihat Paulus jelas sekali, kamu harus menerima si Onesimus, ya, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara seiman. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat mengingatkan kita, memotivasi kita, mendorong kita, agar kita sama-sama melihat persinggungan, melihat perselisihan atau perbedaan pendapat, bukan ke arah buruk, tetapi ke arah positif, ke arah yang tentunya menjadi solusi yang terbaik buat kita semua. Terima kasih, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan kembali mengingatkan kami bagaimana kami hidup sebagai makhluk sosial. Tentu ada persinggungan, tentu ada kontak, tapi kami kembali lagi diingatkan bahwa bukan untuk ke arah negatif, bukan untuk ke arah perceraian atau ke arah kehancuran, tetapi justru duduk bersama mencari solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat kembali mengingatkan kita bagaimana kami harus bersikap
di tengah-tengah lingkungan kita sebagai orang-orang percaya. Berkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Amin.